Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustazah mohon maaf ya. Minggu lalu kita tidak jadi, hari Kamis kita tidak jadi ya tanya jawabnya. Qadarullah ustazah nggak enak badan, jadi delay. Alhamdulillah hari ini kita bisa memberikan materinya. Insya Allah hari Kamis besok kita tanya jawab langsung ya. Anak-anak ustazah persiapkan diri, persiapkan materinya. Baik, karena materi kita sudah selesai ya kemarin di bab 1. Nah, kita masuk ke bab rekayasa ya, bab rekayasa. Nah, untuk kelas 10 di semester 2 ini kita akan mempelajari wirausaha produk grafika ya, wirausaha produk grafika. Ya, untuk materi rekayasanya. Nah, apa itu grafika gitu ya kan? Nah, grafika atau dalam bahasa Inggrisnya adalah graphics ya, grafik atau graphics mak memang. Grafik apa graphics? Graphics yaitu presentasi visual pada suatu permukaan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan ya. Nah, jadi pengertian grafika adalah gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan. Nah, itulah pengertian grafika. Nah, untuk sekarang anak-anak ustazah, contoh-contoh produk grafika dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai ya, dalam bentuk poster, dalam bentuk buku iklan, dalam bentuk gambar pada kemasan makanan, terus tanda petunjuk jalan, nah dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi contoh-contoh produk grafika yang lainnya. Nah, grafika ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Seperti apa dia? Yaitu seperti lukisan-lukisan yang ada di gua-gua prasejarah. Nah, itu sudah termasuk produk dari grafika. Nah, salah satunya yang dijumpai ya anak-anak ustazah di Sulawesi atau di Maluku, di Sulawesi Selatan, Maluku, Kalimantan dan Papua terdapat lukisan gua prasejarah yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi ya. Nah, gambar ini berupa cap tangan ya, cap tangan gambar manusia dan gambar hewan. Di antaranya ada gambar babi hutan yang terpanah, babi rusa, anoa, ikan, serta benda-benda seperti sampan, kapak, dan mata bajak. Nah, ini adalah contoh grafika dari zaman prasejarah. Nah, dari lukisan-lukisan itu kita dapat melihat informasi ya, kita melihat informasi kegiatan manusia zaman prasejarah itu ya. Nah, teknik yang mereka gunakan pada waktu itu berupa torehan langsung ya, atau berupa cap dan stensil ya, anak-anak ustazah. Nah, mereka juga sudah mewarnai lukisan-lukisan mereka waktu itu ya, misalnya dengan warna merah, warna hitam, warna putih. Nah, biasanya warna-warna itu mereka dapatkan langsung dari alam ya. Misal merah misalnya dari tanah gitu ya kan. Warna hitam bisa didapatkan dari arang dan lain sebagainya. Nah, grafis atau grafika pada zaman prasejarah itu disebut juga dengan bahasa gambar ya, anak-anak ustazah istilahnya. Nah, jadi intinya grafika ini sudah berkembang ya di dunia, diperkirakan dari sekitar 4000 tahun sebelum Masehi ya, dan dia terus berkembang ya, dan perkembangan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi cetak ya. Teknologi cetak memungkinkan gambar yang sama dibuat berulang-ulang
Nah, itulah dia grafika tadi. Nah, kalau dia lukisan tangan misalnya, anak-anak ustazah, orang tidak akan membuat produk yang sama persis berulang-ulang. Satu produk, satu lukisan atau dua lukisan sama persis itu udah masya Allah ya, kalau dibuat dengan lukisan tangan. Nah, bedanya di produk grafika ini kita bisa membuat berulang-ulang. Kenapa? Karena kita menggunakan perkembangan teknologi ya, teknologi cetak. Nah, pada awalnya teknologi cetak ini menggunakan acuan cetak ya, berupa papan kayu yang diukir terus dicetakkan pada permukaan kain dan kertas atau cap ya istilahnya. Nah, teknik ini digunakan di Cina ya pada tahun 206 sebelum Masehi. Nah, ini contohnya. Pada awalnya ya anak-anak ustazah ya, seperti inilah dia teknik cetak tadi. Nah, oke, kita masuk ke perencanaan usaha produk grafika. Ya, perencanaan usaha produk grafika. Nah, di dalam teknologi grafika anak ustazah banyak ya beragam peluang usaha ya. Dilihat ini bisa kita lihat dari kebutuhan yang ada di wilayah sekitar kita, terus ketersediaan bahan dan material yang ada, dan juga melihat usaha grafika ya sudah ada di tempat kita. Misalnya usaha grafika ini masih jarang gitu kan. Nah, ini merupakan peluang bagi kita. Terus ketersediaan materialnya juga melimpah gitu. Ini adalah merupakan peluang. Nah, baik. Nah, di dalam teknik cetak ya anak-anak ustazah itu dibagi menjadi lima. Yang pertama cetak tinggi, terus ada yang namanya nanti cetak dalam, cetak saring, dan lain sebagainya. Dia ada 5 macam. Baik, apa itu cetak tinggi? Nah, pada jenis cetak tinggi ini anak-anak ustazah, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak atau acuan cetaknya. Nah, ini contohnya kayak stempel gitu ya. Jadi bidang pencetaknya itu adalah yang akan kita capkan ya. Nah, bidang pencetak dapat berupa bisa balok kayu, bisa karet, bisa logam, bisa bahan lainnya ya yang diberi gambar atau tulisan. Nah, gambar tulisan tersebut diukirkan pada satu permukaan bidang. Nah, kemudian warna kita oleskan pada permukaan bahan yang sudah diukir, lalu dicetak pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Nah, tinta yang tercetak pada kertas sesuai dengan gambar pada permukaan tertinggi tadi atau dari ukuran bidang cetakan. Ya. Nah, gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan atau reverse-nya ya dari gambar pada acuan cetak. Nah, contoh dari cetak tinggi ini adalah stempel ya anak-anak ustazah. Nah, stempel. Nah, teknik cetak yang termasuk dalam jenis teknik cetak tinggi diantara cukil kayu dan cap. Ya, cetak tinggi merupakan prinsip yang digunakan pada awal teknik cetak ya digunakan ya. Nah, ini contohnya anak-anak ustazah tahu stempel lah ya, pasti tahu insya Allah. Nah, stempel itu menggunakan teknik cetak tinggi.
Baik, selanjutnya, nah, ini juga contoh cetak tinggi anak-anak ustazah, ini kan tidak jauh dari stempel ya, contohnya di sini. Nah, jadi yang kena warna adalah motif yang menonjol ini. Ya, yang kena warna adalah motif yang menonjol. Nah, ini contohnya setelah ditempelkan ke kertas, ini contohnya, ini cetak cetak tinggi tadi. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah kebalikan dari acuan cetaknya. Ini acuan cetak ya anak-anak ustazah. Jadi kalau stempel itu yang kita pegang itu namanya acuan cetaknya. Nah, jadi hasilnya kebalikan. Ya. Nah. Jadi kayak bayangan di cermin dia hasilnya sebenarnya. Ya. Nah, itu cetak tinggi. Yang kedua adalah namanya cetak dalam. Ya, nah pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Nah, bidang pencetak dapat bisa terbuat dari balok ya, dari kayu, karet, logam dan lain sebagainya. Atau kadang ada kalanya anak-anak ustazah bisa dibuat dari bahan-bahan yang ada sekitar kita, kayak dari ubi. Nah, itu juga bisa ya, kita buat acuan cetaknya, tergantung material yang ada di sekitar kita. Nah, di gambar atau tulisan tersebut kemudian diukirkan pada satu permukaan bidang. Nah, warna dimasukkan pada rongga pahatan, bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas. Nah, jadi dia kebalikan daripada cetak tinggi ya anak-anak ustazah. Nah, kalau cetak tinggi yang kita kasih warna adalah bagian ini yang menonjol dari motifnya. Nah, kalau cetak dalam, warna itu dimasukkan kepada bagian terdalam, berarti yang ada lengkung-lengkungnya di motif itu, itulah yang kita kasih warna. Ya. Nah, tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul akhirnya ya, gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran. Ya. Nah, gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan juga sama, atau gambar kayak kita berkaca ya, bercermin. Nah, contoh dari cetak tinggi adalah uang kertas anak-anak ustazah. Jadi dia agak bertekstur sebenarnya yang menonjol ya. Nah, teknik cetak yang termasuk dalam jenis cetak dalam diantaranya adalah rotografur dan etsa. Jadi anak-anak ustazah di dalam cetak dalam itu, ini ada contoh ya, ada contohnya. Nah, warna kita masukkan ke bagian-bagian yang dalam ini, ya, bagian-bagian yang legok ya, yang legok atau yang melengkung ke dalam. Nah, waktu kita cetakkan balik ke kertas bidang cetak acuannya ini. Nah, hasil yang kita dapat tinta tadi menonjol. Nah, sebagai contoh silahkan antiraba uang kertas. Nah, itu kan dia tulisan-tulisannya atau cap-cap yang ada di sana itu kan terasa ya, bertekstur ya anak-anak ustazah. Nah, itu adalah contoh cetak dalam. Nah, paham ya sampai di situ? Selanjutnya ada yang namanya cetak datar. Nah, pada jenis teknik cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar ya, yang memiliki dua jenis lapisan permukaan. Nah, satu jenis lapisan pengikat tinta, sedangkan satu jenis lainnya tidak mengikat tinta. Nah, bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak ya. Nah, gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan. Sama ya, cetak itu tetap gambar kebalikan atau reverse dari bidang acuan cetaknya tadi. Nah, anak-anak ustazah, contoh produk dari cetak datar ini adalah koran, majalah, ya, pencetakan offset
dapat menggunakan satu tinta hitam saja atau menghasilkan cetakan dengan nuansa hitam dan abu-abu ya, atau 3 warna. Nah, hitam untuk hasil cetakan berwarna seperti majalah ya. Nah, itu tadi contoh cetak datar. Hasilnya contoh hasilnya adalah koran atau majalah. Silakan kalau ada koran di dekat anti silakan diamati, atau majalah, itu adalah cetak datar. Jadi dia antara bidang acuan bidang pencetak atau bidang acuan cetak, dia berupa permukaan datar. Oke, nih pakai mesin offset ya, mesin biasanya ya kakak-kakak ya, anak-anak ustazah. Nah, yang keempat ada yang namanya cetak saring. Yang keempat ada yang namanya cetak saring. Nah, cetak saring ya. Nah, anak ustazah, cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar ya, pada prinsipnya mengaplikasikan tinta pada bidang acuan cetak ya, dan kemudian memindahkan tinta tadi dari bidang acuan cetak ke permukaan kertas atau permukaan datar lainnya. Nah, berbeda dengan cetak saring ya. Kalau cetak saring dia mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Nah, jadi gambar yang dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta ya, sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, berbeda pula dengan berbeda dia dengan cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar ya. Dia yang biasanya menghasilkan gambar terbalik atau reverse. Nah, untuk cetak saring ini menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetak. Jadi bukan kayak kita berkaca lagi ya. Kalau berkaca tadi kan kebalikannya. Nah, kalau ini gambar yang dihasilkan betul-betul sama dengan acuan cetaknya. Nah, acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil. Apa itu stensil? Itu pola gambar ya, yang diletakkan di atas kertas dengan screen atau dengan mencetakkan gambar acuan pada screen. Ya, teknik cetak saring pada umumnya menggunakan screen ya, anak-anak ustazah. Nah, maka ya, maka teknik ini dikenal dengan sebutan screen printing ya, atau cetak saring dikenal dengan sebutan sablon. Nah, itu hasilnya ya. Jadi cetak saring dengan menggunakan stensil atau pola gambar dapat dilakukan tanpa screen. Nah, yaitu dengan langsung menyemprotkan pewarna pada bidang datar yang sudah dilapisi stensil atau pola gambar. Nah, jadi untuk lebih mudahnya contohnya itu adalah hasil sablon ya anak-anak ustazah. Nah, ini ada stensil semprot. Nah, ini pola gambarnya ya, jadi kita semprot. Nah, setelah kita angkat pola gambarnya akan tercetaklah gambar pohon di sini. Nah, kalau yang ini menggunakan screen ya, stensil atau sablon. Jadi dia menggunakan screen. Kalau ini tidak menggunakan screen ya, jadi teknik semprot. Nah, kalau yang contoh yang kedua ini dia menggunakan sablon, tetap menggunakan screen. Ini stensilnya di sini. Yang terus emulsi pada screen, ini contohnya pada screen yang ketiga ini ya, jadi teknik sablon. Nah, itu dia teknik cetak. Nah, ini dia tekniknya anak-anak ustazah. Kita punya stensil ya, ini stensil kita. Nah, satu terus kita tempel di karton. Nah, kemudian kita semprot. Nah, ini hasil yang kita dapatkan setelah kita angkat stensil atau pola gambarnya. Nah, ini namanya teknik cetak datar. Ini ya, saring ya anak-anak ustazah. Nah, yang kelima cetak digital ya. Nah, untuk cetak digital yaitu proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Jadi kita tidak butuh bidang acuan lagi. Nah, proses pencetakannya dilakukan langsung ya secara digital ya. Nah, diatur
dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Nah, cetak digital dikenal dengan sebutan digital printing ya. Nah, mesin yang digunakan itu cetak digital, ada printer. Nah, itu cetak tinggi. Jadi kalau anti ngeprint itu namanya cetak digital. Nah, itu tadi ya, macam-macam cetak, dari cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring, cetak digital. Nah, kalau cetak tinggi contohnya stempel. Cetak dalam contohnya uang kertas. Cetak datar contohnya adalah koran atau majalah. Ya kan? Kalau cetak saring contohnya adalah sablonan, sablon undangan dan lain sebagainya. Cetak digital contohnya print-printan. Nah, kalau anti ngeprint, nah itu contoh cetak digital. Baik, nah itu materi kita hari ini ya anak-anak ustazah di bab rekayasa. Baik, insya Allah minggu depan kita lanjutkan materinya. Nah, untuk hari Kamis ingat kita akan tetap melanjutkan tanya jawab ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.